Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan bersekutu mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai hari kita untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai persekutuan kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di mana pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memulai hari kami dengan bersekutu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji menyembah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dengan sungguh-sungguh lagi kita awal pujian ini dengan katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
bagimu, syukur bagimu. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, Engkau mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Biarlah kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, dan firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, dan senantiasa kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, dan juga kami yang mendengarkannya diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan membaca Wahyu pasal 2, masing-masing 2 ayat. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Selanjutnya, Angelica. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi. Hilang ya suaranya. Oh iya. Juga ku benci. Kemikut Angel. Diulangi lagi aja deh Angel. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu
dan aku akan mengambil kekejianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Selanjutnya ke Elizabeth. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Selanjutnya ke Evi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Simirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Selanjutnya Kak Esther. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Selanjutnya Iren. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Selanjutnya Bang Santosa. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Selanjutnya Kak Irawati. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain
di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut selebut iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang telah kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk Alven yang sudah bagi bacaan. Shalom, teman-teman. Selamat pagi semua. Hari ini kita mulai membahas Wahyu pasal 2. Ya, Wahyu pasal 2, di mana di dalam Wahyu pasal 2 ini, Yesus memberikan firman kepada Yohanes berkenaan dengan kehidupan 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Jadi kenapa harus 7 jemaat? Gitu ya pertanyaannya. Karena ketujuh jemaat ini menggambarkan seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini bahkan sepanjang zaman. Ya, jadi 7 jemaat di Asia Kecil yang tertulis dalam Wahyu pasal 2 ini merupakan gambaran Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 ya, karena di pasal 2 ini baru sebagian jemaat yang disebutkan. Ya, ada Smyrna, ada Pergamus, ada Efesus, ada Tiatira, kan? Belum semua, masih ada lagi di pasal 3 besok yang akan kita baca. Jadi ketujuh jemaat di Asia Kecil merupakan gambaran dari keseluruhan jemaat Tuhan atau gereja Tuhan, bahkan di segala zaman. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna. Kalau kita membahas jemaat di Efesus, mungkin teman-teman sudah sering dengar, di mana jemaat di Efesus itu meninggalkan kasih yang semula. Mereka melakukan segala aktivitas rohani mereka, tapi tidak berdasarkan kasih yang tulus kepada Tuhan, dan Tuhan benci itu. Teman-teman pasti sudah dengar, sering mendengarkan renungan tentang itu. Saya akan mengajak kita untuk membahas jemaat di Smyrna dari ayat 8 sampai ayat 11. Ya, ayat 8 sampai ayat 11 saya akan share. Nah, di sini dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Teman-teman, malaikat jemaat di Smyrna itu maksudnya gembala jemaat di Smyrna. Jadi malaikat jemaat ini yang istilah malaikat jemaat yang tertulis dalam kitab Wahyu ini merupakan arti dari gembala jemaat. Ya, gembala jemaat di Smyrna. Inilah firman dari awal yang akhir. Siapa yang awal dan yang akhir? Yesus. Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Iya kan? Kemarin di dalam pasal 1 ketika Yesus memperkenalkan dirinya kepada Yohanes, dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir yang hidup, yang telah mati dan hidup kembali. Dan ini mengkonfirmasi bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan hidup kembali. Ini mengkonfirmasi tentang karya salib Kristus yang benar-benar nyata. Dia sendiri yang berkata, aku yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, apa yang terjadi kepada jemaat di Smyrna? Perhatikan, ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ternyata orang-orang di Smyrna adalah jemaat yang miskin secara fisik, teman-teman. Mengapa mereka bisa miskin? Karena mereka mengalami penganiayaan. Mungkin pekerjaan mereka diganggu, mungkin harta benda mereka dijarah. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka mengikut Yesus. Meskipun Smyrna, kalau teman-teman baca di dalam sejarah, Smyrna itu merupakan sebuah kota yang kaya loh. Sebuah kota kaya yang terletak di sebelah utara kota Efesus yang berjarak 40 mil. Dan di Smyrna ini terdapat banyak tempat penyembahan berhala yang disebut dengan Menara Pagos. Menara Pagos, dan Menara Pagos itu tempat di mana orang-orang menyembah berhala, dan di sana orang-orang juga menyembah kaisar. Jadi di Smyrna ada dua ungkapan yang harus dipilih orang. Kristus adalah Tuhan atau kaisar adalah Tuhan. Tentu orang Kristen tidak mau mengakui bahwa kaisar adalah Tuhan kan. Iman kita kan tidak berkata begitu. Tidak ada Allah lain selain Tuhan kan. Apalagi manusia dikatakan sebagai seorang Tuhan, disembah sebagai seorang Tuhan. Orang Kristen tentu nggak mau.
Jadi orang-orang di Smyrna tidak mau mengatakan kaisar adalah Tuhan. Yang mereka sembah hanya Yesus sebagai Tuhan. Jadi karena itulah mereka dianiaya sedemikian rupa, dipersekusi, disiksa, dan mengalami penderitaan yang sangat berat. Jadi meskipun Smyrna kota kaya, tapi karena orang-orang Kristen di kota Smyrna tetap taat dan setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan, konsekuensinya mereka mendapatkan penganiayaan sehingga mereka miskin secara fisik. Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan. Miskin, teman-teman. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa mengikut Tuhan itu tidak harus menjadi orang kaya. Tuhan mengizinkan kesusahan dan kemiskinan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita boleh miskin secara fisik. Perhatikan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Dikatakan, namun engkau kaya. Meskipun secara fisik orang-orang di Smyrna susah dan miskin, tetapi mereka kaya secara rohani. Ini yang membuat Tuhan bangga. Ada banyak orang-orang kaya tapi mereka miskin secara rohani. Miskin secara iman. Mereka kaya secara materi, kaya secara fisik, tetapi mereka miskin secara iman dan rohani. Apa gunanya di hadapan Tuhan? Tapi kalau kita dipercayakan Tuhan harta yang banyak, kita kaya secara materi dan kaya secara fisik, kita juga kaya secara rohani, itu juga sangat bagus. Ya kan? Nah, teman-teman, dan dikatakan begini, dan fitnah mereka, orang-orang Smyrna difitnah. Apa fitnah yang mereka terima? Begini, teman-teman. Pada masa awal gereja mula-mula itu, orang-orang Kristen kan melakukan perjamuan kudus dan mengatakan bahwa roti sebagai lambang tubuh Yesus dan anggur sebagai lambang darah. Jadi orang-orang yang di luar Kristen pada gereja mula-mula termasuk di gereja Smyrna itu memfitnah mereka kanibal. Jadi kalau orang Kristen itu berkumpul di rumah mereka, karena orang Kristen terkenal memiliki kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, mereka dipikir melakukan tindakan homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena terkenal kasihnya. Laki-laki mengasihi semua orang, istilahnya gitu kan. Jadi difitnah begitu. Jadi kalau orang Kristen katanya berkumpul itu berarti kanibal. Karena makan tubuh dan darah. Iya kan? Kemudian kedua katanya orang Kristen itu melakukan tindakan-tindakan asusila, homoseksual, dan sebagainya. Itu yang dituduhkan kepada mereka, fitnah. Sakit enggak teman-teman? Sakit. Sakit sekali. Nah, lalu apa? Siapa yang fitnah mereka? Yang fitnah mereka orang Yahudi. Orang Yahudi secara jasmani mereka keturunan Abraham, tapi iman mereka tidak seperti iman Abraham. Ini adalah orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Dan mereka sangat jahat. Sangat jahat sekali. Mereka memfitnah dan sebagainya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Maksudnya mereka sebenarnya tidak orang Yahudi. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Teman-teman, lalu apa yang dikatakan Yesus? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Artinya supaya kamu diuji. Jadi Tuhan berkata begini, jangan takut. Apa penghiburan Tuhan bagi kita? Jangan takut. Sebab penderitaan yang kita alami itu untuk menguji kita. Ya kan? Perhatikan ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dalam bahasa asli sebenarnya lebih cocok. Supaya kamu diuji. Jadi pertama penderitaan yang Tuhan izinkan itu supaya kita diuji iman kita. Yang kedua, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Maksudnya apa? Penderitaan kita tidak selama-lamanya. Bagi orang di Smyrna hanya terjadi selama 10 hari. Tidak selama-lamanya kan? Sama kita pun. Penderitaan yang Tuhan izinkan, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak untuk selama-lamanya. Ada batas waktu yang telah Tuhan siapkan. Iblis pun, manusia pun tidak bisa menambahinya. Kalau Tuhan bilang 10 hari, 10 hari. Kalau Tuhan sekian waktunya untuk kita mengalami, Tuhan izinkan mengalami masalah dan penderitaan. Cukup sekian. Nggak ada yang bisa mengurangi dan nggak ada yang bisa menambah. Itu. Yang ketiga ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan meminta kita untuk setia sampai mati. Dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Teman-teman, jadi dari 7 jemaat, hanya 2 jemaat yang Tuhan puji, yang tidak Tuhan celah. Salah satunya adalah Smyrna ini loh. Nanti yang kedua kita baca itu Philadelphia. Kelima jemaat lain itu ada keburukannya. Ada sisi negatifnya. Tapi jemaat di Smyrna dan Philadelphia,
nggak tahu apakah mereka punya kelemahan atau tidak, tapi dalam kitab Wahyu, Tuhan tidak mencela mereka. Tuhan tidak menegur mereka karena mereka tidak memiliki sesuatu yang pantas ditegur oleh Tuhan. Tapi Tuhan memuji mereka. Ya kan? Mari kita belajar dari jemaat di Smyrna. Mungkin kita punya penderitaan tidak seperti mereka. Penderitaan mereka mungkin secara fisik. Mungkin penderitaan kita lain. Pergumulan kita beda. Ya kan? Ada yang memiliki pergumulan tentang pekerjaan, tentang masa depan, tentang keluarga, tentang studi, apapun itu. Ingat tadi yang pertama, itu Tuhan izinkan untuk menguji kita, apakah kita tetap berharap pada Tuhan. Yang kedua, itu hanya sementara. Dan yang ketiga, hendaklah kita setia supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita, kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Santosa bisa memimpin doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan buat hari ini, karena Tuhan masih mengizinkan kami menikmati nafas kehidupan, dan masih panggil kami untuk bersekutu di pagi hari yang indah ini. Dan banyak hal pemberian-Mu Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Itu semua bukan karena kebaikan kami, namun hanya karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Berbelas kasihlah kiranya Engkau Tuhan untuk tidak meninggalkan kami. Hadirlah kiranya di tengah-tengah kami, bersuara melihat kasih dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, supaya kami mampu mengasihi seperti Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami mampu memiliki keputusan yang tepat dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Bersyukur buat firman yang telah kami dengarkan hari ini, biarlah itu kami bukan hanya sebagai pendengar, namun juga mampu sebagai pelaku Tuhan. Berbelas kasihlah kiranya Engkau Tuhan memberkati apapun yang saat ini Tuhan percayakan kepada kami, studi, pekerjaan. Ajari kami Tuhan lewat hikmat dan kasih-Mu, supaya kami mampu memberikan yang terbaik lewat pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kami. Tak lupa kami berdoa Tuhan bagi orang yang kami kasihi, mulai dari orang tua, saudara, teman-teman sekeliling kami. Engkaulah kiranya melingkupi kami dengan hikmat, menjaga kesehatan. Berbelas kasihlah kiranya Engkau berikan kami umur yang panjang. Berbelas kasihlah kiranya Engkau Tuhan memberikan rezeki yang cukup bagi kehidupan kami. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampuni itu oleh karena kasih-Mu. Dan berilah kami kesempatan merubah diri kami jadi lebih baik juga oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur buat berkat Tuhan dalam hidup kami, dan kami menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Berkati Angelica, berkati Valven, berkati Esther, berkati Jessica, berkati Santosa, berkati Iren, berkati Ira, berkati Hamba dan Kaifi, berkati juga Karina tadi yang sempat bergabung bersama kami. Kami berdoa hari ini Tuhan bawa kami masuk dalam rencana Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih, karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Thank you guys, God bless you semua. Tuhan berkati. Terima kasih Berkati semuanya. semangat. Tuhan berkati. Iya.